Bismillahirrahmanirrahim guys. Alhamdulillah saya sedang di pesantren Mafaza Cibiuk Garut bersama Al Karom Mudirul Ma'had. Masya Allah. Silakan perkenalan dulu Ustaz. Apa aja nih yang perlu dikenalin? Istri berapa, anak Waduh, berapa? Insya Allah, ya Allah. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Obat. Sekarang bersama Ismail di pesantren Mafaza Indonesia. Kemudian apa aja yang perlu Mondok dari SMP sempat nyantri, bahkan nyantri dari umur 5 tahun. umur 5 tahun. Dari umur 5 Di tahun mana sudah tuh? nyantri di pesantren Imam Bukhari Solo, mungkin kalau yang sudah tahu ya. Nah, itu kita dulu masih umur 5 tahun dikirim semua orang tua. Jadi pesantren. Ma'had Imam Bukhari itu pesantren dari mulai 5 tahun bisa. Dulu itu seperti kita ini generasi bisa dibilang kelinci percobaan. Jadi kita ini nggak ada setelahnya gitu. Jadi Iya. cuman generasi kita saja gitu. Masuk 5 tahun Generasi sampai kita udah gitu bisa dibilang PAUD lah kalau sekarang tuh ya. Iya. Ya, jadi kalau sebenarnya tuh untuk pola seperti ini sebenarnya sudah banyak di luar sana ya, di negara-negara Arab seperti Mesir ya. Itu biasanya kutab seperti Kutab. ya. Kutab itu biasanya anak masih jenjang Rodotul Atfal atau TK dikirim ke syekhnya. Nah, kemudian ya sudah nyantri gitu dari umur 5 tahun. Kemudian kalau SD di Bandung di Asih Putra mungkin ya. Asih Putra MI katanya MI gitu. lah. Jadi bilang MI waktu itu jarang ya. Jadi pas Jarang dulu ya. pas zaman saya itu sekitar tahun berapa ya, lupa mungkin ya. Mungkin 80-an? tahun 97 mungkin ya, 97. 97 saya lahir 96 lah, 96. Iya. Ya itu baru saya juga waktu itu angkatan keempat waktu itu kalau nggak salah. Angkatan keempat MI Asih Putra, kemudian SMP-nya di Imam Bukhari atau dulu namanya masih Ibnu Abbas ya. Oh dulu Ibnu Abbas, Masih Ibnu Abbas di Jatinangor itu. Jatinangor ya, sempat di Cileunyi cuman pindah. Sebenarnya sih SMP itu saya di dua pesantren sebenarnya. Dua pesantren di Awalnya Imam Bukhari. awalnya di Al Hidayah Bogor. Iya. Hidayah Bogor, kemudian 1 tahun 2 tahun. 1 tahun ya. Cuman qadarullah ketika itu bukan teman ya, adek itu mau mondok gitu. Jadi adek mau mondok disuruh sama orang tua nemenin ke yang dekat rumah gitu. Misalnya ketika itu emang pindah ke Bandung gitu ya, pindah ke Bandung. Oh jadi asli Bandung ya. Kecamatan apa? Asli Bandungnya Bandung Barat. Ya. Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Ngamprah, Desa Tani Mulia. Iya. Itu alamat orang tua. Orang tua di situ sekarang. Jadi 1 tahun di Al Hidayah, terus pindah ke Ibnu Abbas. Pindah ke Ibnu Abbas di Cileunyi dulu sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Jatinangor, sekolahnya pindah, lokasinya pindah gitu. Akhirnya terus kemudian melanjutkan ke jenjang SMA-nya di Ma'had Al Irsyad, mungkin ya, Ma'had Al Irsyad Al Islami di Tengaran. 5 tahun. 5 tahun. Jadi betul. ada Edan Lugoh dulu ya, Edan Lugoh. Terus Masuk itu jadi gak langsung SMA, jadi Edan Lugawi itu persiapan, bisa dibilang persiapan menuju SMA-nya, karena nanti ketika SMA bahasa Arab ya. di Al Irsyad itu udah full bahasa Arab. Jadi ustadz-ustadznya tuh ngajar pakai bahasa Arab. Jadi ada persiapan bahasa namanya Idad Lugawi ya, Idad Lugawi. Itu 1 tahun, kemudian baru masuk ke jenjang SMA 3 tahun, kemudian khidmat 1 tahun, jadi 5 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang kuliah ya di Lipia ya, Langsung Jakarta. ke Lipia. Langsung ke Lipia. Jadi tahun berapa tuh masuk Lipia tuh? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2000, antara 2011 atau 2012 itu. Iya. Antara itulah mungkin, atau 2000, tepatnya 2012 mungkin. Oke. Ya, sekitar 2012 awal gitu ya mungkin. 7 tahun di Lipia ya. Enggak, kita masuk program yang 5 tahunnya ya, jadi masuk takmilinya langsung. Langsung masuk takmili. Jadi takmili 1 tahun, kemudian langsung syariah 4 tahun. Iya, di Al Irsyad juga udah 5 tahun ya. Oke, ini menarik. Jadi ya Anda cerita dulu nih, kenapa Anda bisa di sini nih?
Jadi awalnya tuh Ana mengunjungi teman ya. Kalau teman-teman yang sudah ngikutin Ana dari 5, Ana tuh suka berkunjung ke pondok-pondok. Apalagi kalau ada teman di pondok itu gitu. Ini di sini ada Ustadz Rio. Nah, Ana telepon terus antum di mana sekarang? Ana di sini. Oh, dekatlah 40 menit naik motor. Ana kunjungi, nginep. Pagi-paginya Anda mau pulang ketemu Ustadz ketemu Ustadz Ismail yang ngobrol sebentar lagi mesti ditawari, anak-anak tertarik. Nah jadilah Anda mengajar di sini, ini hari ke-6. Jadi Anda tuh sekarang saat ini ngajar di 2 pondok, Pondok Mafazah dan Pondok Generasi Quran. Tapi Ustadz Ismail lebih menarik lagi karena dulu waktu di Lipia ngajar 2 pondok juga kan, dan itu udah punya istri kan. Nah gimana tuh ngebagi waktunya tuh, berarti lebih ekstrim ini mas. Memang tadi ya, terkadang kita ini keadaan itu menjadikan kita ini harus bisa melakukan banyak hal. Dulu kita bisa dibilang ketika kuliah itu ngerasa sudah butuh yang namanya nikah ketika itu. Jadi ketika itu memang kita merasa oh ini kayaknya perlu nikah gitu. Kadang ketika itu umur sekitar 23 mungkin ya. Masih awal-awal di PIA atau udah berapa tahun? Itu ketika itu masih semester 2 ya. Di Lipia itu semester 2. Sebenarnya sih pengen nikahnya udah dari sebelum-sebelumnya. Cuman qadarullah kita bikin target lah ya. Umur 23 itu harus sudah nikah karena bisa dibilang ngikutin orang tua lah gitu ya. Karena strategi-strategi kayak misalkan nanti ketika anak umur sekian kita harus sudah seperti apa gitu kan. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi akhirnya ya yang tepat ya mungkin buat saya ya itu umur 23 itu pas lah gitu. Umur 23 itu pas. Jadi pas ketika anak besar itu kita belum terlalu tua lah gitu. Betul. Akhirnya kita nyusun strategi ya. Kita nyusun strategi bagaimana ketika kita kuliah kemudian juga kita bisa nikah ya, otomatis kan butuh yang namanya ma'isyah gitu. Betul. Butuh ma'isyah seperti ya untuk menghidupi keluarga lah karena kita punya tanggung jawab. Ya qadarullah ketika itu memang satu semester sebelum ingin nikah gitu, itu kita ditawari kerjaan gitu. Jadi kita berkunjung sama kayak Ustadz Deswara gitu. Berkunjung ke salah satu pesantren, tiba-tiba ditawarin gitu, mau nggak? Apa tuh namanya? Namanya SMA Future Gate di Bekasi. Kebetulan memang jarak dari Lipia ya, dari tempat kuliah sampai ke Future Gate ini sekitar 35 km. Kalau awalnya niat berkunjung tuh gimana tuh ceritanya? Qadarullah memang diajak teman. Teman juga. Diajak teman ya, ketika itu teman ternyata mau resign ya. Oh gitu. Mau resign. Nah, saya nggak tahu kalau dia mau resign. Tiba-tiba pas ketika di pesantren dia izin pamit ke pimpinan pesantrennya. Nah, ketika itu ada saya gitu. Ada ditawarin, mau nggak kira-kira untuk menggantikan ini? Oh kalau gitu ya boleh deh gitu ya. Persis kayak Ustadz Deswara ketika itu kejadiannya gitu kan. Jadi ya bismillah gitu. Memang kita berikhtiar ketika kita sebagaimana sabda Nabi ya, ada tiga salasun hakun Allah ya anatuhu ya, ada 3 ya yang pasti akan Allah bantu. Di antaranya salah satu adalah an-nakih ya kan, orang yang ingin menikah, yuridul afaf ya kan. Apa afaf Ustaz? Menjaga kemuliaan. Ya, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Ya itulah niat kita benar, akhirnya alhamdulillah gitu dikasih jalan gitu. 1 semester atau 6 bulan sebelum menikah itu ternyata dapat kerjaan gitu. Walaupun memang penghasilan belum seberapa gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Akhirnya setelah 1 semester melamar seorang gadis. Bukan Alif ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi memang sempat kita mau ya sama Lipia juga, cuman ya namanya jodoh ya. Namanya jodoh. Ya kita dapat ya bukan yang dari Lipia juga. Di Lipia ngambil kelas pagi atau kelas siang? Memang kebetulan
saya tuh pengen memang siang hari gitu kan, ya siang hari. Cuma ya qadarullah dapatnya siang gitu. Dapatnya siang karena apa? Kalau misalkan kita pagi biasanya ya, itu kalau siang-siangnya itu nggak ada kegiatan. Oh gitu. Kadang misalkan kalau kita misalkan taklim atau misalkan ngajar di salah satu sekolah gitu kan, itu biasanya kan pagi hari gitu. Biasanya di pagi hari, siang-siang tuh udah jarang gitulah gitu, jarang gitu. Nah, kalau misalkan pagi-pagi kuliah, siang ya paling istirahat gitu kan. Tapi kalau misalkan pagi-paginya ngajar dulu gitu kan, siangnya kuliah, siangnya kuliah, jadi waktu kita tuh terpadat ya. Padat gitu, misalnya tuh terbagi. Jadi pagi belajar, pagi mengajar, siang belajar, sore sama istri. Gitu. Itu sampai malam gitu. Bisa dibilang dulu itu saya pas awal-awal sih memang perjuangan ya. Sempat LDR dulu. Sempat LDR dulu gitu sekitar 6 bulanan lah. Emang di mana tempat tinggalnya? Kebetulan istri tinggal di Bandung, masih kuliah waktu itu istri itu. Oh gitu. Jadi istri itu di Al-Imarat ya, Imarat, iya. Al-Imarat, waktu itu masih semester 2 kalau nggak salah. Iya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Ada hikmah lah gitu. Jadi pas masih LDRan, pulang juga kadang sebulan, kadang ke Bandung itu kadang 2 minggu gitu kan ya, tergantung sikon. Jadi masih bisa tercover lah ngajar dan itu ya, ngajar dan belajar itu. Soalnya 1 bulan sekali doang. Semuanya tercover alhamdulillah gitu. Pas memang ketika itu malah justru LDR itu malah bikin kita ini pertama boros. Karena ketika pulang itu lumayan. Karena pulang bisa dibilang kayak pulang kampung gitu ya. Kayak pulang kampung gitu, walaupun memang nggak jauh gitu kan. Nah, akhirnya daripada itu qadarullah memang istri yang ngalah gitu. Kita memang nggak maksa istri untuk ayo ikut ke sana, enggak. Kita tipe orang yang demokratis. Iya betul. Jadi nggak saklek udah nikah harus ikut gitu kan. Tapi ya kita ngeliat biar berpikir sendiri aja. Betul Masya Allah. Akhirnya beliau ya istrinya ngalah gitu kan, akhirnya mau tinggal bersama gitu. Di Jakarta, di Bekasi. Oh, di Future Gate itu. Deket ya, bukan dekat, mungkin di sekitar situ. Nah, berarti berjalan pernikahan terus sambil mengajar di Future Gate itu sampai nambah pondok lagi itu berapa lama? Maksudnya nambah gimana pondoknya? Nambah ngajar. Oh, nambah ngajar. Memang kita nih dulu itu kita nggak pernah ngelamar kerja, kita nggak pernah apa, jadi ada peluang ditawari ya kalau kita sanggup bismillah gitu. Memang ketika di Future Gate itu saya juga kebetulan ngelatih bela diri waktu itu kan. Ngelatih bela diri ya, di salah satu sekolah gitu, ngelatih bela diri ustadz-ustadznya gitu ya. Ustadz-ustadznya gitu. Baru ustadz-ustadznya dulu gitu. Qadarullah pas berjalan 1 tahun ditawari, gimana kalau antum ngajar juga di sini ngajar pelajaran, ngajar agama gitu, ngajar pelajaran PAI gitu. Akhirnya ya kita lihat waktu masih ada, ya udah bismillah gitu kan. Oh, tapi masih di Future Gate. Masih di Future Gate. Akhirnya ya gitulah. Jadi tinggal di Bekasi. Kemudian pagi itu kan misalkan di Future Gate itu kan kita posisinya waktu itu masih musyrif ya. Jadi pas pagi-pagi itu masih di Future Gate. Kemudian kalau rada siangan mungkin jam 8-an itu kita ngajar di Ciangsana di Cilengsi, ke sekolah Nurul Quran di Ciangsana. Setelah itu baru ke kuliah. Udah gitu baliknya ke Future Gate lagi. Oh gitu, jadi tawaf ya gitu. Ya alhamdulillah kita di situ bisa memanage waktu, bisa memanage masalah dan sebagainya gitu kan. Jadi kita ini kerjaan itu 2, misalnya Future Gate Nurul Quran, terus kuliah 1, kemudian juga istri 1, jadi kayak kita nih udah kayak punya 4 istri gitu. Udah kayak punya 4 istri, jadi berbagi waktunya tuh harus konsisten dan kita harus komitmen dengan waktu yang kita ada pada saat itu. Ketika kita kuliah, kita harus benar-benar bagaimana caranya kuliah itu efektif belajar itu efektif ketika kuliah gitu. Jadi bukan hanya sekedar masuk absen, enggak. Jadi kita kalau pengen sukses ketika kuliah ya kita fokus di situ belajar. Karena waktu kita belajar cuman itu gitu. Karena ketika kita sudah pindah tempat, nah kita harus fokus di situ juga gitu kan, di ngajar,
satu tempat ini dan juga ketika sama istri gitu. Jadi, apalagi sama istri itu harus fokus banget itu memang awal-awal masya Allah ya. Gimana tuh? Itu cuman ketemu di situ cuman malam gitu. Oh, tidur saja gitu. Bahkan mungkin kadang jam 10 malam baru pulang gitu kan, subuh harus sudah mulai ngajar lagi pada subuh sampai siang dan sebagainya gitu. Wah, berarti sibuk banget ya. Masya Nah, Allah, Masya Allah. itu tuh berjalan Nurul Quran sama Future Gate tuh sampai tinggal sama istri tuh berjalan sampai akhir kuliah. Sampai lulus. Betul, sampai lulus kuliah. Oh gitu. Jadi nah ceritanya bisa ke Mafaza. Nah, gitu. Lulus tahun berapa dulu tuh lulus? Lulus itu dari Lipia itu sekitar tahun 2016-an kalau nggak ya. 2016 akhir sebenarnya. Cuman ujiannya di 2017 ujiannya itu. Jadi akhir belajar 2016, 2017 itu ujian, lulus tahun 2017 berarti. Jadi ketika orang-orang lain pada tahun baruan gitu ya, ada petasan ya. Kita lagi ujian itu. Nggak ada libur gitu. Iya. Sampai kita ini wah ini belajar ini masya Allah gangguannya itu luar biasa gitu, petasan segala macam gitu. Ya memang kita sekolahnya kan memang induknya ke Saudi ya, jadi memang sesekali itu bertepatan dengan libur nasional. Ada yang kadang nggak sama dengan libur nasional. Tapi kalau misalkan libur nasional yang urgent kayak misalkan 17 Agustus tetap libur gitu. Iya. Cuman kalau tahun baru kayaknya yang memang nggak libur gitu. Iya. Tahun baru memang nggak libur. Oke, 2017 lulus terus. Nah, kemudian ketika lulus itu kita dapat tawaran dari sebenarnya ketika saya lulus itu tawaran itu banyak, Sat. Tawaran bahkan dari sebelum kita lulus pun tawaran untuk kita mengelola pesantren itu banyak, Sat. Oh iya. Dari sebelum lulus ya. Dari sebelum lulus qadarullah ketika misalkan ada kita ngobrol sama apa ya, bisa dibilang dai senior gitu kan, dai senior yang mereka itu sudah punya yayasan, sudah punya banyak pesantren. Ketika ngobrol tuh ditawarin seringnya tuh ujung-ujungnya bagaimana kalau misalkan gabung dengan pesantren kita gitu, bagaimana kalau kita gabung di yayasan kita. Memang ketika itu kita belum mengiyahkan gitu karena belum lulus ya gitu pikirnya. Cuman ketika lulus itu qadarullah memang SMA Future Gate ini menawarkan ke saya pribadi ya untuk mengelola pesantren di cabangnya gitu, di cabangnya itu di Garut ini, di pesantren Mafaza ini. Nah akhirnya karena kita ini ngerasa apa ya, hutang budi ya sama bisa dibilang Future Gate ini instansi yang membersamai gitu. Yang bisa dibilang menolong ya, menolong dari awal kita kuliah ya, bisa dibilang dari awal kita bergabung gitu kan. Masya Allah gitu, bisa memaklumi kita masih kuliah gitu, masih bisa diterima, kemudian juga difasilitasi. Pasti kita ada rasa hutang budi ya, ada rasa hutang budi ke instansi tersebut, ke SMA Future Gate ya. Akhirnya semua tawaran-tawaran itu disingkirkan dulu. betul. Disingkirkan dulu, bahkan ya banyak lah intinya yang menggiurkan lah gitu. Cuman karena kita ngerasa ada hutang budi dulu nih sama Future Gate, dan kebetulan juga tempatnya memang di Garut gitu. Dekat ke Bandung. Dekat ke Bandung. Tapi sebenarnya kalau waktu misalkan antara Bekasi ke Bandung sama dari Garut ke Bandung sebenarnya sama. Oh, sebenarnya sama kalau dihitung waktunya, Iya. Cuman yang Ana pengen itu karena Ana kan orang Sunda ya, sebenarnya orang Sunda gitu kan. Terus juga pengen ada rasanya pengen hidup di tanah Sunda gitu. Apalagi ini Mafaza perkampungan. Iya, hidup di tanah Sunda. Kemudian juga ketika itu saya tuh pas ketika di Bekasi itu sempat jenuh, sempat jenuh ya dengan keadaan misalkan polusi kan. Kita kalau tarik napas saja wah udah ada bau rokok, udah ada bau knalpot, udah ada bau sampah gitu kan, karena dekat Bantar Gebang gitu, Sat. Oh gitu. Itu kalau misalkan hujan atau misalkan lagi nggak ada angin ya, itu baunya lumayan. Baunya lumayan itu, bau sampahnya itu. Jadi kita nih
selama 6 tahun itu sulit menghirup udara segar, Ustaz. Betul. Jadi kita kalau misalkan tarik napas dalam itu pasti di ujungnya ada bau sesuatu gitu kan. Pasti ada bau sesuatu. Wah, akhirnya ya mulai jenuh lah gitu kan, mulai jenuh. Terus juga kita pikir hidup di kota ini kok kayaknya tuh sering stres gitu, Ustaz. Jadi sering macet gitu kan. Orang itu misalkan perjalanan misalkan kemana itu harus ketemu sama yang namanya macet gitu kan. Akhirnya apa, orang-orang kota itu biasanya kan yang namanya rehla atau yang namanya refreshing itu kan ke desa gitu. Betul. Mereka misalkan kerja selama 1 bulan gitu kan, ngumpulin uang gitu kan, untuk apa, untuk di bulan tersebut ada refreshing kemana, ke desa gitu. Daripada ke desa, daripada kita di kota refreshingnya ke desa, udah aja tinggal di desa gitu kan. Iya. Enak gitu ya. Alhamdulillah memang ternyata Mafaza ini sesuai dengan yang lingkungan daerah yang saya idam-idamkan gitu. Bahkan dulu tuh sempat kepikir pengen tinggal di hutan gitu. Emang benar saat ketika kita datang pertama kali ke Mafaza itu sekeliling kita tuh hutan semua. Betul. Pohon-pohon masih tinggi semua, Masya Allah. Ya itulah Zat. Dan memang kebetulan kan Future Gate ini juga Masya Allah gitu, membangun relasi dengan pesantren Imam Bukhari yang memang saya waktu itu lulusan situ gitu. lulusan Ibnu Abbas ya. Jadi ibaratnya ketika saya ke Mafaza itu ya dapat banyak alasan gitu. Banyak Selain alasan. karena kita pengen lingkungan yang di desa, kemudian juga saya juga berkhidmat dengan SMA Future Gate. Ternyata kita juga berkhidmat sama ustadz kita dulu gitu. Di SMP. Bisa dibilang apa namanya tuh, istilahnya tuh berkhidmat ya, berkhidmat kepada kiainya lah gitu. Iya. Khidmat kepada guru ya, Masya Allah. Jadi mulai dari di Mafaza ini mengelola udah berapa lama sampai sekarang tuh? Ini tahun ketiga, Ustaz. Tahun ketiga ya, insyaallah mudah-mudahan tahun ketiga ini santri kita meluluskan santri, Ustaz. Meluluskan santri insyaallah. Mudah-mudahan ini. Oh iya. Sebelumnya belum pernah meluluskan ya karena baru 3 tahun. Iya, ini tahun ketiga. Kita sebenarnya tuh baru ininya saja sih, sebenarnya tempatnya saja yang baru, tapi kalau misalkan untuk pengalaman manajemen ya, terutama manajemen pesantrennya itu kan sudah berpengalaman dari tahun 2000-an karena yayasan ini kan Yayasan Mafaza ini kan sudah lama. Bahkan saya kan lulusan dari situnya gitu. SMP-nya. Oh gitu. Oke. Kalau begitu suka dukanya selama 3 tahun ini di Mafaza. Sukanya dulu. Sukanya tadi ya lingkungan, Sad. Masya Allah lingkungan, terus juga anak juga sehat, Sad. Anak sekarang berapa? Anak sekarang mau 4, Sad. Oh, mau 4. Masya Allah. Yang keempat masih di dalam perutnya. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan orang tuanya, ibunya juga selamat ketika melahirkan. Ya, anak alhamdulillah saat ketika pindah ke sini, ke Garut, ke Mafaza ini, yang kita hirup itu benar-benar udara segar, Sat. Betul. Benar-benar udara segar, kemudian juga medannya lumayan ekstrim ini. Iya, betul. Naik turun curam tinggi dan bisa dibilang tanah bebatuan. Anak tuh jadi kuat, Sat. Oh iya. Anak-anak itu Masya Allah, itu kalau orang tuh ngeliat ini anak Ustadz Ismail ini hebat banget itu kan, tangguh banget gitu, kokoh gitu badannya. Dulu pas di Bekasi pernah saat itu sakit batuk. Sampai 2 bulan lebih gitu. Jadi apa ya katanya terus menerus menghirup. Terus ya mungkin karena itu karena pengaruh. Ya jadi akhirnya ya sakit. Tapi kalau di sini alhamdulillah Masya Allah gitu. Itu yang pertama lingkungan, kemudian juga anak alhamdulillah gitu sehat gitu. Intinya sih kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga ketika misalkan anak sehat, istri betah, itu sih kunci utamanya. Iya. Mau kita bagaimana duka, mau kita susah, mau kita bisa dibilang banting tulang gitu kan. Intinya ketika keluarga bahagia ya udah gitu. Tujuan kita mencari maisha buat keluarga saja. Jadi itu patokannya ya. Walaupun memang sebenarnya banyak juga senangnya gitu, kayak misalkan saya bisa ditemukan dengan orang-orang yang Masya Allah gitu. Kemudian juga partner-partner kerja kita
luar biasa ya, gitu ya, masya Allah, walaupun memang masih pada muda ya, Iya, mudah-mudahan. masih pada muda gitu, masya Allah gitu. Kita jadi kayak yang paling senior di sini karena pimpin pesantren gitu, mimpin Jadi pesantren. pengalaman pertama juga ya. Pengalaman pertama, tapi memang yang namanya mimpin pesantren itu memang cita-cita dari dulu, Sat. Cita-cita dari kecil gitu kan, karena kebetulan orang tua juga sering bikin pesantren. Bukan sering ya. Oke, beberapa kali ngerintis pesantren gitu, sampai jadi tipe orang tua itu bikin pesantren sudah berkembang tinggalin bikin lagi yang lain. Kasih ke orang ya. Kasih ke orang lain dikelola. Masya Nah, kita Allah. kan ngelihat sosok orang tua ya, ngelihat sosok orang Iya, tua yang bisa dibilang kuduah gitu buat kita sebagai inspirasi dan sebagainya. Akhirnya ketika itu berpikir kenapa tidak melanjutkan perjuangan orang tua gitu, sedangkan kita passion juga bisa dibilang sejalan gitu passion kita itu, masya Allah gitu. Bahkan memang orang tua pun ketika menyekolahkan anak ke pesantren dari umur 5 tahun itu sebenarnya mengkader supaya apa, supaya ya jalannya ke situ gitu kan, jalannya ke bidang bisa dibilang agama lah, agama gitu dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ternyata yang diusahakan orang tua berhasil gitu. Betul. Berhasil, kemudian juga ya kita ya alhamdulillah sekarang Iya. bisa dibilang sesuai dengan yang diinginkan orang tua, walaupun memang cita-cita saya belum sampai sini. Iya. Jadi Ana juga teringat perkataan ahsinil bidayah wala takhsha minan nihayah. Masya Allah. Emang. Nah, jadi closing kalau gitu Tan. Kan banyak nih pemuda nih. Ustaz kan kita lihat barusan dari ceritanya sesibuk itu pas di Lipia kan. Terus sebelum di Lipia juga udah mondok lama. Nah, sekarang nih kita melihat nih, bahkan mungkin beberapa santri juga kan. Ada santri atau mungkin santrinya udah jadi ustadz muda mungkin. Tapi masih membuang-buang waktu. Masih ada yang main game atau mungkin buang-buang waktu yang lain gitu. Nah, nasihatnya gitu. Nasihat ya, sebaik-baik nasihat memang apa yang dinasihatkan oleh Nabi ya. Iya. Salah satu yang akan ditanya nanti ketika di hari kiamat ya. An syababihi fima apa Zat? Ablah. Fima ablah. Kalau an umrihi fima afna, ya. an syababihi fima ablah. Ya, an syababihi fima ablah. Jadi ketika mudanya itu untuk apa gitu. Bahkan kita kan juga sering mendengar hadis Nabi ya, yang namanya ketika ada seorang pemuda ya, syabun nasya'a fi ibadatillah gitu kan. Itu salah satu inspirasi kenapa masa muda kita itu tidak digunakan untuk yang untuk yang leha-leha gitu. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Bahkan ketika kita melihat gitu kan generasi-generasi terbaik ya, ketika mereka bisa orang-orang yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa itu, Zat? Muhammad Al-Fatih umurnya berapa, Zat? 20-an? Sekitar 21, Zat. 21, Zat. 22-an kalau nggak salah ketika menaklukkannya itu. Itu kan umur muda, Zat. Iya. Bahkan ketika zaman Nabi ya, zaman Nabi Muhammad SAW ya, itu mereka tuh para apa namanya tuh panglima perang itu mereka muda-muda gitu, Zat. Nah, kenapa kita tidak jadikan orang-orang hebat itu sebagai inspirasi, gitu kan? Kadang kita memang ya dijajah oleh orang-orang kafir, mengalihkan apa namanya tuh semangatnya orang anak-anak muda ini kepada hal-hal yang lain. Ya, seperti misalkan ya internet misalkan, atau misalkan game, medsos, game ya, dibuat dialihkan dari semangat muda yang memang dia tuh harusnya itu bermanfaat gitu kan. Ini ternyata semangatnya itu dialihkan kepada hal-hal yang buruk. Makanya kan kata Nabi tadi di hadis yang tadi, ketika seorang pemuda yang bisa tumbuh dan berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah, itu akan dispesialkan nanti di hari kiamat. Karena apa? Generasi muda itu justru banyaknya itu nggak dalam keadaan ibadah gitu, berleha-leha gitu kan. Kemudian juga menyia-nyiakan waktu ya, bahkan orang-orang yang biasa terjerumus dalam narkoba, free sex, itu kan anak muda ya kan. Nah, maka tinggal pilihan.
Pilihan ya. Tinggal pilihan, kita mau anak muda yang yang Rasulullah janjikan, ya, anak muda yang misalkan orientasinya itu adalah orientasi kepada kebaikan, atau masa muda yang ya kita nggak tahu apakah dia masih muda itu dia akan sampai tua atau tidak gitu kan, karena kita tidak tahu umur seperti apa. Jadi untuk anak muda ya, kita sebenarnya masih muda saat anak masih muda sebenarnya, masih sekitar 30 tahun anak. Oh iya, Masya Allah. Mungkin sama beliau beda cuma 2 tahun kan. Insya Allah. Jadi itu apa namanya itu, ketika kita orientasinya itu adalah akhirat, maka masa muda adalah masa-masa keemasan kita untuk mengambil banyak amal, mengambil banyak mengasah kemampuan, mencari wawasan dan sebagainya. Terus ini ada syubhat yang bertebaran. Syubhatnya tuh gini. Ya misalnya kita juga mengajar gitu, misalnya, atau kita juga ya bekerja, tapi game ini hanya selingan waktu saja nih. Gimana tuh kayak begitu kan? Ya itu ya, ketika coba kalau kita ganti pemikirannya, waktu selingan kita bagaimana kalau kita menghafal Quran, kan beda. Iya. Ya, jadi kita sebagai anak muda harus tahu mana yang prioritas, mana yang yang harus ditinggalkan gitu. Iya. Kadang ya gitu, karena menurut mereka gitu yang namanya refreshing itu adalah dengan hal-hal yang harus menyenangkan gitu, seperti game dan sebagainya. Bagaimana kalau kita alihkan ketika kita jenuh, ketika kita sumpek, ketika kita futur atau istilahnya ya, itu dialihkan tuh kepada hal yang menyenangkan, tapi apa? Al-Quran. Yang menjamin atau yang mengatakan Al-Quran itu ada pelipur lara siapa? Allah. Ya. Kenapa kalau kita misalkan galau itu nyarinya ke game gitu? Kenapa kalau kita galau nyarinya ke hal-hal yang ya berleha-leha dan sebagainya? Allah ngasih solusi. Yang ngasih solusi apa? Ya, yang menciptakan kita pasti itu adalah solusi terbaik sebenarnya. Ketika kita tahu gitu kan, solusi terbaik itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan kita yang menciptakan kita, Rob kita, maka ya itu tinggal pilih. Tinggal dipilih gitu. Intinya hidup itu pilihan, Ustaz. Hidupnya itu pilihan gitu. Jadi memang qadarullah, memang masa muda saya itu ketika itu emang nggak ngerasain bandel, Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Justru malah kita selalu bertarung dengan orang-orang yang bandel ya. Bertarung. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berapa menit itu, Tad? Wah, setengah jam alhamdulillah ya. Nah, itulah perbincangan kami malam ini. Ini tuh malam Senin ya. Besok kita mulai pembelajaran ya, Tad. Insya Allah doakan kami supaya tetap semangat, bukan hanya semangat mengajari, tapi juga semangat menjaga keikhlasan. Amin. Jadi bagi kalian yang ingin lebih tahu, ada Instagramnya ya, Tad, @mafaza_cibiuk, channel YouTube-nya juga ada Mafaza Cibiuk. Silahkan dilihat dan silahkan share ini ke anak-anak muda santri yang baru keluar pondok nih, butuh motivasi, ini harus dengar nasihat dari Ustaz Ismail. Jazakallah khairan, Ustaz. Anda mendapatkan banyak ilmu dan tambahan semangat. Jadi beginilah kawan-kawan, perbanyaklah mendatangi orang-orang hebat. Insya Allah kita akan mendapatkan insight. Jazakallah khairan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanakhudu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an narudahum wa nu'idu al-haqqa al-mughtasaba wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم